Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dan lagi ke channel Haitami Fish, channel yang mengupas tuntas masalah di dunia air tawar, khususnya budidaya ikan nila. Nah, kali ini kebetulan banget listrik saya padam atau mati lampu. Auto banget, pasti asupan oksigen dari alat bantu mesin kita atau aerator udah pasti ikutan mati, dan kadar oksigen di kolam kita berkurang. Hampir 1 jam lebih listrik saya padam atau mati lampu, tapi harus tetap tenang walaupun saya nggak punya genset nggak punya genset ya, tapi saya ada aerator yang AC/DC, tapi di sini saya nggak mau pakai karena mau berbagi pengalaman yang bertahun-tahun di dunia ikan. Ya nggak bertahun-tahun sih, maksudnya ya lumayan lah lama, udah hampir 8 tahun main di air di dunia ikan. Di sini bisa kita lihat kondisi ikan saya, kondisi kolam-kolam saya, mulai dari kolam yang bioflok dan kolam beton pakai sistem ras. Semua mesinnya mati, tapi harus tetap tenang, dan bisa kita lihat kondisi ikan masih aman. Dan saya kasih tahu, waktu kemarin itu pemadaman lampu atau listrik padam atau mati lampu hampir 1 jam lebih, ya 1 jam setengah lebih lah. Ya lumayan sih gitu ya, lumayan lama lah ikan-ikan saya tanpa asupan bantuan alat oksigen. Tapi ya balik lagi, saya tetap mau kasih pengalaman tanpa alat-alat bantu seperti genset atau aerator yang AC/DC. Untuk kolam terpal atau kolam bioflok saya, bisa kita lihat kondisi populasi dari jumlah ikan di satu kolam terpal saya lumayan padat. Ya nggak padat banget, tapi lumayan padat. Diameter 1 meter, kedalaman air 1 meter, jumlah populasi ikan hampir 300-an. Ada yang 300, ada yang 300 lebih, ada yang 200. Tapi alhamdulillahnya di sini kondisi ikan saya masih aman. Ya, tapi saya nggak menganjurkan cara saya yang salah ini sih. Cuma ini pengalaman pribadi saya selama main di dunia ikan air tawar. Dalam kasus ini atau dalam masalah mati lampu ini, saya pakai rumusan dasarnya: semakin dalam kolam dan semakin tinggi air mengikuti ke dalam kolam, mengikuti kedalaman kolam, maka oksigen bisa terpenuhi untuk ikan walaupun tanpa bantuan alat-alat seperti aerator atau pompa air. Karena kalau kondisi kolam dalam, terus airnya juga, ketinggian airnya juga mengikuti kedalaman kolam, menurut saya untuk populasi 300 ekor di diameter 1 meter, kedalaman air 1 meter, ya enggak 1 meter sih, kedalaman air saya bisa dibilang ada 80 cm lah ketinggiannya. Menurut saya kalau populasi ikan di angka 300 atau 350 masih aman, karena saya pernah ngecek langsung. Saya masukin tangan saya ke dalam kolam, dan pas di dalam kolam itu ya masih banyak ruang, dan ikan itu adanya di permukaan. Dan ya kalau di bawah permukaan kolam sih nggak banyak tuh, lebih banyak di atas permukaan kolam. Menurut saya di situ masih banyak space atau masih banyak ruang untuk oksigen, ya masih banyak ruang oksigen untuk ikan kita. Makanya ya masih aman untuk diameter 1 meter, kedalaman air ya 80 cm. Walaupun mati lampu itu masih aman tanpa alat bantu seperti genset untuk menghidupkan aerator. Faktor selanjutnya masalah pemberian pakan. Balik lagi ke pemberian pakan.
Lebih sering walaupun sedikit-dikit itu lebih bagus daripada banyak ya, karena pakan ikan itu bisa menjadi racun ya, apalagi tanpa bantuan oksigen. Makanya pas mati lampu kayak gini, misalkan mati lampu 8 jam, ya udah nggak usah dikasih pakan aja tuh ikan, kecuali ya kalau ada alat genset untuk ngidupin aerator. Kalau tanpa alat bantu apa-apa ya udah nggak usah dikasih pakan, dipuasain aja gitu, jangan dikasih pakan walaupun itu jadwalnya pemberian pakan. Untuk selanjutnya balik lagi dan lagi dan lagi dan lagi ke kualitas air. Saya sering banget nge-share video atau sering banget ngasih tahu kualitas air. Ya kalau kualitas airnya bagus udah pasti kadar oksigen yang ada di dalam kolam kita itu udah pasti bagus, walaupun tanpa alat bantu aerator. Nah kemarin ada yang komentar tuh di video saya, pas waktu saya posting video apa gitu saya lupa, ada om-om komentar kalau mati lampu alamat mati semua, alamat tewas semua, kalau nggak salah seperti itu. Ya emang sih kayak gitu, tapi tetap saya berpedoman dengan pengalaman saya di dunia air tawar. Walaupun tanpa genset atau walaupun tanpa aerator, saya yakin ketika ikan sehat, kualitas air sehat, cara kita pemberian pakan benar, iya mudah-mudahan aman. Dan itu pun pengalaman saya masih aman. Saya pernah ngalamin mati lampu hampir 12 jam. Waktu itu saya masih main koi dan populasi lumayan banyak, dan alhamdulillah ikan-ikan saya masih aman karena ya balik lagi saya pakai rumusan kedalaman air, kedalaman kolam dan ketinggian air, dan pakai ya rumusan pemberian pakan dan menjaga kualitas air, dan semuanya alhamdulillah aman-aman aja. Walaupun ya 12 jam lah dulu mati lampu tuh di wilayah rumah saya. Ya di sini bisa kita lihat di video saya ini, dan ikan saya ya masih aman-aman aja ya, masih aman banget itu, nggak ada yang cengap-cengap ke atas ya, masih bisa dilihat stabil lah walaupun tanpa alat bantu aerator. Ya tapi jangan ditiru ya, jangan ditiru, ini saya cuma berbagi pengalaman. Ya ditiruinya itu ya yang baik-baik aja, kayak menjaga kualitas air, pemberian pakan, dan ngeriset kedalaman kolam dan populasi ikan. Itu aja sih yang saya pengen kasih tahu dari pengalaman saya. Dan untuk selanjutnya, fungsi aerator itu juga menurut saya bukannya untuk membantu pernapasan ikan ya. Ya emang sih ngebantu, tapi bukan untuk membantu yang harus banget pakai aerator. Menurut saya kita pakai aerator karena kita pakai sistem untuk tebar padat. Kedua, kita pakai aerator untuk sistem pemberian pakan agar ikan cepat besar dan panen bisa kita jadwalin dah. Kita panen bisa 3 bulan, pemberian pakan harus segini. Kalau pemberian pakan semakin banyak, berarti asupan oksigen juga harus banyak. Itu menurut saya fungsi dari alat-alat di kolam kita, seperti aerator, seperti pompa air atau filter. Menurut saya fungsi dari alat-alat kolam itu untuk pemberian pakan dan untuk kesehatan ikan, supaya ikan cepat besar dan cepat panen. Dan yang penting juga ketinggalan sebelum kita memelihara ikan, kalau kita baru beli benih itu wajib karantina. Itu fungsinya bisa juga kita terapin di sini. Kalau ikan kita karantina, ikan udah sehat, mudah-mudahan ikan mulus-lus dan panen juga bagus. Oke, sekian, terima kasih. Apabila saya salah atau penyebutan istilah salah atau ya maaf kata lah ya,
Kalau ada salah-salah kata tolong dimaafin, kalau ada kekurangan tolong di komentar, jangan lupa di subscribe, like, komen, share. Kalau ini ilmunya bermanfaat, balik lagi saya bukan mengedukasi, tapi ini saya berbagi pengalaman pribadi saya. Oke baik, terima kasih dari Haitami Fish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.